sahabat RSMY dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa lagi dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Banyak dari sahabat RSMY yang mungkin saja belum tahu apa itu penyakit mulut. Bahkan mungkin saja belum pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit mulut. Saat ini RSMY sudah hadir layanan khusus penyakit mulut. Untuk itu, Ngobras episode kali ini kita akan mengobrol tentang penyakit mulut. Kita akan cari tahu apa itu penyakit mulut, mengapa bisa terjadi penyakit mulut, dan bagaimana penata laksanaannya. Nah, sekarang telah hadir bersama kita di sini dokter gigi spesialis penyakit mulut di RSMY, yaitu Dr. Sherliana Jose Rizal, SPPM. Tapi, sebelum kita mulai mengobrolnya, saya mau mengingatkan kembali sahabat RSMY untuk subscribe YouTube PKRS RSMY. Like, komen, dan share ya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang akan kami bagikan. Nah, sekarang sudah hadir narasumbernya. Mari kita sapa Dr. Sherliana Jose Rizal, SPPM. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira, alhamdulillah baik juga dok. Kira-kira nih dok, Dr. Sherliana Jose Rizal, panggilannya apa dok? Sherly dok. Sherly, oke deh. Kalau gitu kita mulai ya ngobrasnya kali ini ya dok ya. Oke. Soalnya kan penyakit mulut tuh kayaknya jarang-jarang didengar dok di masyarakat kita sekarang ya. Jadi dokter boleh perkenalkan dulu apa sih kira-kira penyakit mulut itu dok? Penyakit mulut adalah cabang dari ilmu kedokteran gigi yang merupakan jembatan antara ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi yang terkhususnya adalah bertanggung jawab pada kesehatan rongga mulut. Oke, jadi itu menghubungkan ya dok, jadi antara dokter umum dan dokter gigi gitu ya dok, penyakit-penyakit kesehatan umum dan kesehatan gigi gitu ya dok ya? Iya dok, karena kan sebagian besar penyakit sistemik itu yang memiliki atau menunjukkan gejala bermanifestasi pada rongga mulut. Oh gitu, jadi ini berhubungan semua ya dok, antara mulut, badan, dan lain sebagainya itu satu kesatuan gitu ya dok? Iya dok. Holistik gitu ya? Iya, holistik. Nah kalau gitu kira-kira yang termasuk dalam kategori penyakit mulut itu apa dok? Untuk ranahnya sendiri, penyakit mulut itu dia meliputi jaringan lunak, jaringan keras, kelenjar air liur, rahang, dan juga nyeri orofasial dok. Jadi misalnya ada kelainan perubahan warna di bibir, misalnya ada luka-luka, mulai dari bibir, mukosa dalam, lidah, langit-langit, hingga apabila ada kendala di nyeri-nyeri di orofasial, itu adalah bidangnya penyakit mulut. Waduh, berarti banyak juga ya dok ya, luas juga ya dok ya? Iya, mulai dari lesi-lesi perubahan warna, luka-luka, benjolan, lepuhan, yang bisa disebabkan karena infeksi maupun non-infeksi. Oh gitu ya dok, jadi kira-kira kalau yang disebabkan infeksi ataupun non-infeksi itu kayak gimana dok? Infeksi itu ada banyak, misalnya ada yang berasal dari jamur, misalnya rongga mulutnya banyak jamur di rongga mulutnya, sudah membran kandidiasis kan dok. Ya, terus karena bakteri, misalnya contohnya seperti sifilis kan, ya, dia juga membuat manifestasi di rongga mulut. Kemudian karena virus ya dok seperti ya, herpes, coxsackie, itu kan selain dia menimbulkan lesi di badan tubuh, dia juga menimbulkan lesi di rongga mulut. Oh gitu dok. Kalau yang non infeksi dok, kira-kira contohnya? Misalnya karena hipersensitivitas, reaksi alergi, misalnya setelah pakai lipstik. Iya, dan reaksi seperti sakit-sakit imunitas, seperti adanya bulos, autoimun gitu-gitu ya dok ya? Benar, misalnya bulos pemphigoid, lesi-lesi di kulit yang juga ada di mulut. Iya, berarti jadi sebenarnya kan biasanya dok ya, kalau pasien ke dokter gigi tuh hanya fokus di giginya aja. Betul, ya kan dok ya? Iya. Ternyata sekarang jadi masyarakat atau sahabat RSMY, apapun yang terjadi di rongga mulut kemungkinan bisa mencerminkan kondisi di tubuh gitu ya intinya dok. Benar ya? Sekali dok. Oke, nah kira-kira nih dok, kalau misalnya penyakit mulut nih ada nggak sih dok umur mulainya? Atau memang tergantung kondisi aja? Atau memang ada umur-umur berapa sih dok biasanya mulai-mulai kena penyakit mulut dok?
Penyakit mulut kejadiannya terjadi pada setiap usia, mulai dari lahir hingga geriatrik. Misalnya aja pada kejadian lahir itu seperti penyakit kongenital, anak-anak ya dok ya, bayi malah dok ya. Atau karena gangguan perkembangan. Misalnya dok pada bayi, gambaran penyakit mulut yang mungkin ada pada bayi apa dok? Ya atau yang umum yang biasa? Kalau biasanya terjadi itu seperti ankylosing ya dok. Jadi lidahnya apa dok? Biar lebih tahu nih orang-orang. Jadi pendek. Oh gitu. Itu kan bisa mengganggu makan, mengganggu bicara gitu ya dok ya. Oh iya. Jadi kondisinya banyak ya dok ya, luas ya dok ya. Oke. Jadi tadi sudah ada ciri-cirinya kalau pada balita. Nah kalau misalnya pada dewasa tuh kan dok, memang kalau misalnya pasien-pasien ada beberapa ya dok ya, tiba-tiba kita lihat itu bukan cuma giginya doang yang bermasalah dok, ada yang misalnya lidahnya yang banyak-banyak tuh kayak ada pulau-pulau gitu dok. Nah terus atau kalau enggak bibir pipi dalamnya itu ada garis-garis putih. Nah itu kira-kira penyebabnya apa dok? Kalau itu sendiri ada banyak, misalnya karena digigit-gigit, karena kebiasaan, seperti digigit, merokok, menyiri, bisa juga karena kebiasaan mengkonsumsi ikan asin. Oh gitu itu ya bisa dok ya. bermanifestasi ke rongga mulut itu, bisa menjadi lesi-lesi hingga lesi keganasan. Oh gitu, jadi tadinya lesi biasa karena dibiarkan sama masyarakat, nggak diobatin dengan tepat, jadi malah jadi keganasan gitu ya dok ya? Betul dok, itulah pentingnya juga untuk kita screening awal. Karena biasanya polanya adalah lesi-lesi misalnya yang keganasan itu dia disebut silent killer kan dok, jadi dia tidak menimbulkan gejala, tidak sakit, tidak mengganggu, tapi tiba-tiba dalam waktu 3 bulan dia menjadi ganas. Iya benar, kebanyakan gitu dok, biasanya tuh kebanyakan pasien itu datang dengan keluhan di lidah ya dok ya, sariawan menetap, tapi yang sekarang tuh udah bentuknya udah aneh, baru datang gitu ya dok ya? Iya gitu. Oh gitu, jadi kalaupun sariawan berulang, sahabat RSMI mungkin sudah mulai bisa ngecek ya dok ya, ke dokter gigi dulu. Kalau bisa datang ke dokter Shirley lebih baik lagi, seperti itu. Tapi kalau bisa ketemunya dokter gigi, boleh nanti teman-teman dokter gigi umum yang akan merujuk ya dok ya, kepada dokter Shirley. Oke. Baik dok, kalau kira-kira pertanyaan selanjutnya dok, kalau misalnya ada nggak sih faktor-faktor resiko atau faktor penyebab kelainan penyakit mulut dok? Misalnya tuh yang kalau bisa tuh kita jangan sampai terjadi sariawan misalnya ya kan dok? Kira-kira ada nggak tuh dok? Kalau misalnya sariawan itu kan bisa terjadi karena secara alamiah individu mengalami itu, atau bisa juga karena kebiasaan seperti menggigit-gigit, kebiasaan merokok itu memperberat angka kejadiannya, lalu kemudian bisa juga dengan menyiri, itu adalah dapat menimbulkan kelainan yang lebih parah. Oh gitu, jadi sariawannya udah nggak sembuh-sembuh, malah tambah lebar, tambah sakit gitu ya dok ya biasanya. Oke dok. Oh iya dok, ini kalau misalnya sariawan yang menimbulkan keganasan itu malah biasanya tidak sakit dan tidak menimbulkan gejala. Oh gitu dok ya. Jadi kan kita tidak aware, tidak peduli. Ada sariawan tapi tidak ada sakit gitu ya dok ya. Ada lokasi tertentu nggak dok? Yang paling utama adalah di lateral lidah atau di pinggir lidah. Di samping lidah kanan kiri itu ya dok ya. Oke siap. Nah ada juga dok kondisi dok ya, kalau penyakit mulut biasanya saya suka konsul itu hairy tongue dok. Nah jadi kan pasien-pasien tuh suka datang karena dia takut melihat lidahnya sendiri. Katanya hitam berambut. Nah itu nggak paling banyak sih dok. Ada beberapa datang. Kira-kira itu penyebabnya apa dok? Kali aja sahabat RSMI ada yang pernah mengalaminya. Hairy tongue adalah, kita sebutkan dulu ciri-cirinya, yaitu pada lidah, di tengah lidah, kemudian lidahnya seperti berambut, warnanya kehitaman. Itu biasanya disebabkan karena jamur, dan juga bisa karena obat-obatan, bisa juga karena lidahnya kurang bergerak, kurang disikat, dan bisa juga karena air luyurnya yang sedikit.
Oh gitu, jadi kering lah gitu ya dok ya, Iya. mulutnya kering ya. Nah tapi sebenarnya itu aman ya dok ya? Bukan penyakit yang mengarah ke keganasan gitu, karena kan kita melihatnya kan agak horor juga ya dok. Iya, dia harus kita tegakkan dulu diagnosa, lalu Mm-mm. kita pilihkan tata laksana yang optimal untuk pasiennya. Oh oke. Baik, nah kira-kira dok, kalau tadi dokter suka bilang ada beberapa kondisi di dalam tubuh ketika ada kelainan penyakit itu bermanifestasi atau ada juga di dalam mulut, ya kan dok ya? Nah tapi ketika ada penyakit mulut, ada nggak kira-kira kondisi di mana penyakit mulut dulu terjadi akhirnya mengakibatkan kesehatan di tubuh lainnya? Ada banget dok. Oh ada banget ya dok ya? Misalnya Oke. aja sariawan. Sariawan itu membuat kita sulit untuk makan kan dok, sehingga Benar. asupan nutrisi menjadi berkurang. Betul. Kalau asupan nutrisi berkurang, maka akan berdampak pada kesehatan ya dok ya? kesehatan secara umum. Minimal nutrisi nggak seimbang jadinya dok ya? Terganggu. Benar. Oke. Iya. Oke dok, terus kalau misalnya pasien HIV dok, nah pasien HIV itu tuh saya dengar dok ya, dulu tuh banyak manifestasinya atau kelainan-kelainan di mulut juga ya dok ya, jadi kalau kita lagi buka mulut ternyata ada kondisi ini, kemungkinan ke arah HIV. Nah kira-kira boleh diceritakan dok seperti apa? Oke, ada beberapa lesi khas pada orang HIV, yaitu pertama adanya infeksi jamur atau oral candidiasis. Lalu berikutnya adalah sariawan yang menetap dan berulang pada kondisi HIV. Lalu ada juga yang khas lagi di pinggir lidah, dokter, ini ada oral heri-leukoplakia. Oh, jadi di pinggir ini posisinya? Iya, dia berbentuk palisade yang itu, yang putih-putih. Putih-putih, iya dok. Dan misalnya nih ada pasien yang dia belum mengetahui kondisinya adalah terinfeksi HIV. Lalu datang ke praktek kita. Benar. Kita cek, ternyata ada putih-putih di lidahnya. Lalu kita anamnesis, kita tanyakan apakah dia adalah individu yang beresiko. Kalau misalnya dia adalah individu yang beresiko, kita bisa tolong dia untuk mencari jawaban apa yang terjadi pada tubuhnya. Begitu. Jadi mungkin kita bisa sarankan untuk pemeriksaan awal dulu ya dok ke arah HIV, supaya bisa segera mendapatkan obat ya dok ya. Karena kan sekarang HIV sudah ada obat ininya ya dok ya, penolongnya lah seperti itu ya. Ya, HIV kan memang tidak dapat disembuhkan, namun dia dapat ditekan gitu kali ya dok ya. Dapat tetap seperti orang pada umumnya dengan obat antiretroviral. Antiretroviral ya dok. Oke, itu untuk kondisi HIV. Nah yang sekarang banyak juga di masyarakat itu merokok dok biasanya. Nah merokok tuh kan banyak ya dok kayaknya efeknya di rongga mulut ya dok. Nah coba bisa dijelaskan dok kira-kira apa sih dok apa akibat nanti kalau misalnya merokok dilanjutkan terus-menerus oleh orang tersebut? Oke, kalau merokok sendiri, mulai dari bibirnya kita melihat akan terjadi perubahan warna, perubahan kuku, ketebalan. Lalu di dalam lagi kita lihat biasanya pada perokok itu nanti ditemukan adanya pelebaran muara saliva. Oh, gitu. Lalu dan juga bukan hanya pada jaringan lunaknya, sendiri bisa menyebabkan giginya, kepenyakitan pada giginya, jaringan kerasnya. Dan terutama sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa resiko dari merokok itu adalah lesi-lesi yang ganas. Oh, lesi-lesi ganas. Jadi kalau ada lesi, kalau ada disertai dengan kebiasaan merokok, itu khawatirnya akan jatuh ke keganasan gitu dok ya? Betul, dok. Oke, biasanya jadi kalau yang tadi dokter sebutkan berubah warna tuh biasanya bibirnya jadi lebih hitam. Terus lebih tebal gitu ya dok ya? Mengganggu estetika ya. Mengganggu estetika. Yang bagus itu biasanya tebal dan merah gitu ya dok ya? Ini tebal dan hitam ya dok. Oke dok, nah ini tadi pertanyaan saya agak sedikit menyimpang dok terkait dengan apa yang biasa saya temukan. Nah mungkin kalau dokter tuh yang terkait dengan bidang dokter, spesialis penyakit mulut, hari-hari tuh biasanya banyaknya kasus apa dok? Oke, ada banyak sekali, mulai dari misalnya bau mulut yang kita ketahui bahwa itu ada bermacam-macam kan dok, ada yang true halitosis, ada yang pseudo halitosis, yang itu yang harus
kita Rawat. dalami, ya, lalu menentukan rencana terapinya. Lalu juga mulut kering, dokter ini karena bisa terjadi karena memang kelainan seperti Sjögren syndrome atau juga karena infeksi virus dan lain-lain. Lalu bisa, dan juga lagi tentang lesi-lesi luka-luka yang berkaitan dengan kulit, atau juga bisa juga dengan yang keganasan seperti tadi. Nah, jadi kira-kira dok, boleh diceritakanlah dari beberapa kasus yang sudah dokter sebutkan tadi, kira-kira dok, misalnya apa saja sih tindakan yang dokter berikan biasanya kalau di bidang penyakit mulut itu seperti apa? Tindakan atau terapi yang akan diberikan pada pasien? Mungkin misalnya dok, kalau misalnya halitosis biasanya bagaimana? Atau bau mulut, atau sariawan tuh Bu Dokter tuh kira-kira tindakannya apa? Seperti itu. Misalnya halitosis dulu ya. Dari halitosis itu berarti kita temukan dulu ini benar true halitosis atau pseudohalitosis. Lalu dicarilah penyebabnya, misalnya dari rongga mulutnya hingga dari sistemiknya. Apakah bau mulutnya ini berasal dari saluran pencernaan atau dari saluran pernafasan. Lalu dari sana dilakukan pemeriksaan dan dilakukan terapi yang tepat. Oke dok, itu untuk halitosis. Kalau sariawan kira-kira bagaimana dok? Kalau sariawan ditentukan juga ini sariawan yang simple atau sariawan yang kompleks. Setelah ditentukan, dilakukan pemeriksaan lagi, yaitu bisa pemeriksaan darah dan lain-lainnya, lalu dilakukan diberikan terapi yang sesuai, bisa oral, bisa topikal, dan bisa secara sistemik juga. Oh gitu, jadi jangan menyepelekan sariawan, intinya seperti itu ya dok ya. Dan juga perbaikan pola hidup juga lebih penting. Oh iya, karena ada juga kan sariawan yang berhubungan dengan stres, dengan hipersensitivitas. Biasanya kalau orang awam tuh taunya sariawan tuh kurang vitamin C, benar nggak itu dok kira-kira dok? Iya, itu adalah anggapan dulu ya. Umum ya. Bahwa sariawan itu adalah karena kurang vitamin C. Padahal sariawan itu ada banyak sekali predisposisinya. Bisa karena alergi, bisa karena jamur, bisa karena virus, bisa karena naturalnya dia memiliki stomatitis. Atau gangguan hormonal ya dok ya. Biasanya kalau lagi momen sariawan itu biasa ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya? Ada juga yang dengan gangguan hormonal. Jadi makanya dari satu sariawan saja kita satu sariawan dengan sama bentuknya itu kita harus cari tahu apa predisposisinya, lalu predisposisinya dihilangkan atau penyebabnya, etiologinya dihilangkan, baru bisa cocok gitu ya dok ya. Baik dok, terima kasih. Kira-kira dok, jadi kalau untuk pencegahan supaya pasien-pasien ini tidak terjadi kelainan di mulutnya tuh dok, menurut dokter apa dok? Yang paling utama menurut dokter tuh untuk pencegahan penyakit mulut ya dok ya? Oke, misalnya ini yang paling penting kita lakukan yaitu screening awal dokter. Jadi kenapa disarankan untuk ke dokter gigi adalah setiap 6 bulan. Benar, betul dok. Karena ada banyak sekali lesi-lesi yang tidak terduga. Siap. Itu yang pertama, berarti konsultasikan gigi Anda setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Wah, yang kedua dok, silahkan dok. Oke, seperti biasa yaitu oral hygiene, yaitu menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Siap, oke. Berarti pada dasarnya sama seperti kelainan gigi lainnya ya dok ya, inti dari penyakit mulut tuh mempertahankan kesehatan dan kebersihan mulut ya dok ya? Iya. Oke, mungkin ada lagi atau cukup dok? Cukup ya. Oke dok, nah kira-kira untuk kelainan penyakit mulut ini apakah ditanggung oleh BPJS dok? Karena sebagian besar masyarakat kita ini kan pengguna BPJS. Nah kira-kira apakah ditangani, dibayarkan, di cover oleh BPJS? Untuk penyakit mulut sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi caranya yaitu kita minta dulu rujukan di Vaskes tingkat pertama. Betul. Boleh ke RSMY. Oke, lanjut ke RSMY karena spesialis penyakit mulut baru ada di Rumah Sakit M. Yunus. Waduh.
Oke dok, satu lagi pertanyaannya, kira-kira ada nggak sih dok pasien dengan kondisi khusus yang memang membutuhkan layanan penyakit mulut? Kira-kira. Pasien-pasien atau individu yang berkebutuhan khusus seperti yang memiliki gangguan pada perilaku, gangguan emosi, gangguan kognitif, dan juga pada pasien-pasien yang kompromis imun, kompromis medis, pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis dan degeneratif, pasien seperti itu dokter ini. Oke, jadi dok kira-kira kalau misalnya mau operasi itu kan dok ya biasanya dokter-dokter spesialis lainnya itu akan memberikan kita nih dok ya untuk persiapan operasi itu katanya nggak boleh ada infeksi dok. Iya betul itu dok ya? Benar sekali, sebelum melakukan operasi, misalnya operasi jantung, harus dilakukan dulu eliminasi fokus infeksi di berbagai tempat, termasuk di rongga mulut. Salah satunya itu misalnya harus dilakukan dulu pembersihan karang gigi, harus dilakukan dulu pencabutan untuk gigi-gigi yang tinggal akar, gigi-gigi yang berlubang harus ditambal, begitu. Jadi ketika operasi itu tidak ada lagi infeksi dari lain gitu dok ya? Betul sekali. Selain itu juga dari misalnya nih dari jantung sendiri, dari jantung sudah tidak diketahui apa penyebabnya, sehingga juga dari gigi kita menerima rujukan karena kemungkinan dari gigi bisa menyebabkan endokarditis atau kelainan jantung. Waduh, berarti gigi bisa menyebabkan kelainan jantung ya dok ya? Iya, bolak-balik. Bolak-balik antara itu ya, dari jantung menjadi penyakit gigi, dari gigi menjadi penyakit jantung bisa ya dok ya? Ya, gitu ya? Dari jantung memerlukan eliminasi fokus infeksi. Fokus infeksi. Dan dari gigi, ya kuman-kuman dari gigi bisa menyebabkan kelainan di jantung dan di tempat lain juga. Iya, karena sebenarnya kita ini satu peredaran tuh semua mengalir ya dok ya, nggak ada yang lokal gigi aja, jantung aja gitu nggak ya dok ya? Betul karena sekali. Semua satu kesatuan ya dok ya? Karena memang ada jalannya, akan bakteri buat jalan-jalan, misalnya ke jantung, ke otak, ke kulit. Nah itu dok, terkait dengan kulit, banyak juga dok kadang-kadang pasien itu gatel-gatel dok ya, terus dikirim ke dokter gigi ya dok ya, termasuk salah satunya pasti ke penyakit mulut ini dok ya, itu kira-kira kenapa dok? Iya dok, karena memang ada patogenesisnya yang membuat dari infeksi dari kuman atau toksin dari mulut, dari mulut, dari gigi itu bisa menyebabkan lesi-lesi di kulit. Makanya dari kulit juga kadang menyarankan kepada kita jika tidak ditemukan nih apa penyebabnya yang lain, lalu dia merujuk kepada kita untuk dilakukan eliminasi infeksi pada rongga mulutnya. Waduh, ternyata luas juga loh dok ya, ternyata ini ranahnya penyakit mulut ya dok, karena penyakit mulut itu sebenarnya melihat tidak hanya pada rongga mulut tapi holistik kepada seluruh tubuh, seperti itu kira-kira dok ya? Dok. Yang terdekat misalnya ini dari infeksi gigi kan menyebabkan sinusitis ya dok? Sinusitis juga pengaruh juga ya dok ya? Saluran pernapasan. Saluran pernapasan, waduh berarti masyarakat harus lebih aware lagi nih terhadap kesehatan gigi dan mulutnya termasuk kebersihannya. Yang saya inikan lagi dok, kalau misalnya pasien-pasien dengan kemoterapi dok, kira-kira ada nggak dia pengaruhnya terhadap gigi dan mulutnya atau di rongga mulutnya? Oke, sama seperti pasien-pasien sebelum operasi, pasien sebelum di kemoterapi, di radioterapi itu sebaiknya melakukan dulu screening awal di oral untuk dilakukan optimal sehingga kesehatan rongga mulutnya optimal, karena efek dari radioterapi dan kemoterapi itu ada di rongga mulut. Seperti yang kita itu, kenal dok. dengan mukositis kan dok. Jadi kalau misalnya terjadi mukositis itu ada gigi yang tajam, karang gigi itu memperparah terjadinya mukositis. Iya, jadi tambah nggak nyaman lagi pasien itu makan dan lain sebagainya dok ya, karena anggapannya mukosa mulutnya semua tuh sakit gitu, radang gitu dok ya. Sementara setelah 1 tahun 2 tahun setelah kemo atau radio itu belum boleh dilakukan pencabutan dok. Jadi sebaiknya persiapan sebelum melakukan kemo, sebelum melakukan radio itu adalah rongga mulutnya dibuat optimal, karena juga kan nanti pas selain dia menimbulkan lesi, kan terjadi penurunan nafsu makan juga dok. Kalau ditambah lagi luka, nafsu makan yang berkurang,
nutrisinya akan Tambah, jatuh lagi. ya, dan itu akan mempengaruhi proses radiasinya. Oke. Nah, proses kemonya. Berarti dalam perjalanannya sehari-hari pelayanan dokter nih kayaknya sering berhubungan ya dok ya dengan spesialis lainnya ya dok ya. Ya, Nah kira-kira tuh apa dok diceritakan tuh dok dengan kolaborasi dengan spesialis lain. Nah tuh banyak tuh kira-kira apa dok? Kolaborasi yang saya temukan saat residensi dan sekarang ini yaitu dengan penyakit jantung, kulit, mata, onkologi mungkin tadi dok ya, onkologi, ya, spesialis bedah, spesialis kahom. Waduh, hampir semua spesialis nih dok ya. Penyakit dalam, alergi, imunologi. Bener-bener nggak bisa penyakit mulut nih berdiri sendiri kayaknya ya. Iya dok. Bener-bener multidisiplin gitu dok ya. Oke dok, jadi kira-kira dok sebagai penutup ngobras kita hari ini, kira-kira upaya preventif apa atau hal apa yang bisa dokter tekankan untuk masyarakat untuk menghindari dari kelainan penyakit mulut dan supaya kesehatan mulut dari masyarakat di Bengkulu ini cukup baik dok. Silahkan dok. Mari kita lakukan screening awal dan screening yang rutin per 6 bulan untuk mendapatkan kesehatan rongga mulut yang optimal sehingga meningkatkan kualitas hidup. Wah, banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dari ngobras hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Shirley atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita lebih menarik lagi dok ya, kita cari topik apa gitu ya dok ya. Mau dok, bersedia dok? Gas. Siap, oke. Baik sahabat RSMY, untuk yang telah menyimak episode kali ini sampai selesai, jika mungkin di rumah ada yang mengalami hal-hal seperti yang telah disebutkan tadi, bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Shirley di Rumah Sakit M. Yunus tentu saja, karena Dr. Shirley sudah siap di Rumah Sakit M. Yunus. Oke, demikian episode Ngobras kali ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.